Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Jafal Alim dengan NIM 2005120401 dari kelas TIA 2020. Di video kali ini akan menjelaskan sedikit tentang komponen penyusun jaringan dan juga crimping kabel UTP. Sebelumnya perlu kita tahu apa itu komponen penyusun jaringan. Komponen jaringan komputer terdiri dari bagian fisik serta perangkat lunak yang diperlukan untuk menginstal jaringan komputer, baik di sebuah organisasi maupun di rumah. Komponen perangkat keras adalah server, klien, peer, media transmisi, dan perangkat penghubung. Komponen perangkat lunak adalah sistem operasi dan protokol. Komponen jaringan komputer adalah bagian utama yang diperlukan untuk menginstal perangkat lunak. Beberapa komponen jaringan penting adalah NIC, switch, kabel, hub, router, dan modem. Tergantung pada jenis jaringan yang perlu kita install. Misalnya, jaringan nirkabel tidak memerlukan kabel. Selanjutnya, NIC. NIC adalah singkatan dari Network Interface Card. NIC adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain ke jaringan. Alamat MAC atau alamat fisik dikodekan pada chip kartu jaringan yang ditugaskan oleh IEEE untuk mengidentifikasi kartu jaringan secara unik. Alamat MAC disimpan dalam ROM atau memori baca saja yang dapat diprogram. Ada dua jenis NIC. Yang pertama NIC kabel. Wired NIC hadir di dalam motherboard. Kabel dan konektor digunakan dengan NIC kabel untuk mentransfer data. NIC nirkabel. NIC nirkabel berisi antena yang mendapatkan koneksi melalui jaringan nirkabel. Misalnya komputer, laptop berisi NIC nirkabel. Hub. Hub adalah perangkat keras yang membagi koneksi jaringan di antara beberapa perangkat. Ketika komputer meminta beberapa informasi dari jaringan, pertama-tama mengirimkan permintaan ke hub melalui kabel. Hub akan menyiarkan permintaan ini ke seluruh jaringan. Semua perangkat akan memeriksa apakah permintaan itu milik mereka atau tidak. Jika tidak, permintaan akan dibatalkan. Proses yang digunakan oleh hub mengkonsumsi lebih banyak bandwidth dan membatasi jumlah komunikasi. Saat ini, penggunaan hub sudah usang dan digantikan oleh komponen jaringan komputer yang lebih canggih seperti switch dan router. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat keras yang menghubungkan beberapa perangkat pada jaringan komputer. Switch berisi fitur yang lebih canggih daripada hub. Switch berisi tabel yang diperbarui yang memutuskan di mana data ditransmisikan atau tidak. Switch menyampaikan pesan ke tujuan yang benar berdasarkan alamat fisik yang ada dalam pesan masuk. Switch tidak menyiarkan pesan ke seluruh jaringan seperti hub. Ini menentukan perangkat kepada siapa pesan itu akan ditransmisikan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa switch menyediakan koneksi langsung antara sumber dan tujuan. Ini meningkatkan kecepatan. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan LAN dengan koneksi internet. Ini digunakan untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket yang masuk ke jaringan lain. Router bekerja di layer 3 atau lapisan jaringan dari model referensi OSI. Router meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di tabel routing. Ini menentukan jalur terbaik dari jalur yang tersedia untuk transmisi paket. Modem adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke internet melalui saluran telepon yang ada. Modem tidak terintegrasi dengan motherboard daripada diinstal pada slot PCI yang ditemukan pada motherboard. Ini adalah singkatan dari modulator atau demodulator. Ini mengubah data digital menjadi sinyal analog melalui saluran telepon. Selanjutnya kita bahas kabel. Kabel adalah media transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Ada 3 jenis kabel yang digunakan dalam transmisi. Yang pertama, kabel twist pipe.
yang kedua kabel koaksial, yang ketiga kabel fiber optik. Selanjutnya kita membahas kabel UTP atau Unsealed Twist Pair. Kabel UTP adalah salah satu kabel yang paling murah dan bekerja untuk kebutuhan dasar sistem telepon, sehingga merupakan salah satu yang paling sering dipasang di industri perumahan. Kabel twist pair bekerja untuk membatalkan EMI atau interferensi elektromagnetik dari sumber eksternal. Ini akan menjadi gangguan dari radiasi elektromagnetik, air, tanah, tekanan, sistem akar, dan banyak lagi. Ini juga mengurangi crosstalk. Yang cukup menarik, kawat UTP diakreditasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Tidak mengherankan bahwa kabel UTP adalah satu-satunya jenis kawat telepon tembaga yang paling umum. Kabel twist pair yang tidak dilapisi adalah kabel jaringan biaya rendah yang dibangun dengan sepasang konduktor terisolasi yang diputar dan ditutup dengan jaket plastik untuk perlindungan. Ini disebut unsealed karena tidak memiliki bungkus foil tambahan atau pelindung yang ditambahkan ke kabel ketika pelindung elektromagnetik diperlukan. Kabel UTP digunakan secara luas di jaringan area lokal atau LAN. Sekarang kita akan melakukan bagaimana cara cabling kabel UTP. Sekarang kita akan mengkrimping. Kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada kabel RJ45 dan tang krimping. Sekarang kita akan memotong kabelnya. Sekarang kita urutkan kabelnya. Sekarang kita urutkan kabelnya mulai dari putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Sekarang kita potong sesuai ukurannya. Sekarang kita masukkan kabel ke RJ45 nya. Setelah itu kita krimping pakai tang krimping. Sekarang sudah selesai kabelnya. Terima kasih. Sekian sedikit penjelasan dari video saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.